Shalom saudara dan saudari. Puji Tuhan oleh karena kita ada kesempatan lagi yang diberikan Tuhan untuk bersama dengan saya di dalam ruangan renungan saat indah bersama Tuhan. Pada saat ini kita akan mempelajari satu lagi identiti Yesus. Kali ini kita akan mempelajari identiti Yesus daripada sudut pandang Injil Yohanes. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memohon Roh Kudus Tuhan yang sudah mengilhamkan penulis kepada Injil Yohanes ini untuk juga memberikan inspirasi dan juga akal budi dan juga pemahaman untuk mempelajari Injil Yohanes ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami untuk Engkau pimpin. Pikiran kami dan hati kami difokuskan kepada pembelajaran Alkitab pada saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Injil Yohanes. Firman yang agung itu. Itulah tajuk pelajaran renungan kita pada saat ini dalam ruangan renungan saat indah bersama Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Injil Yohanes ini merupakan satu Injil yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Oleh karena Injil Yohanes ini merupakan suatu kisah yang bersejarah. Ia juga merupakan suatu biografi yang bersejarah. Ia juga merupakan suatu kisah yang mempunyai elemen teologi, mempunyai elemen tentang ketuhanan yang bersejarah. Apalagi Injil Yohanes ini bersifat Injil, bersifat kabar baik, suatu perkabaran yang sangat baik. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, keseluruhan Injil Yohanes ini berbicara tentang Yesus Kristus sebagai tajuk utama, sebagai fokus utama, sebagai subjek utama. Dan konsep ketuhanan di dalam Injil Yohanes ini sangat masuk akal. Oleh karena banyak petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh penulis Injil Yohanes ini tentang elemen ketuhanan dari satu bahagian ke bahagian yang lain di seluruh Injil ini. Dan salah satu daripadanya ialah apabila penulis ini mencatatkan apa yang dinyatakan Yesus mengenai dirinya, apabila dia berkata, "Akulah," atau "Aku adalah aku," "Akulah aku." Pernyataan yang sangat penting di dalam Injil Yohanes yang mana membuktikan ketuhanan Yesus Kristus. Dia adalah firman Tuhan yang agung itu. Banyak orang menyangkal ketuhanan Yesus Kristus. Banyak orang coba untuk menafikan bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Allah, firman Tuhan yang hidup itu. Namun melalui renungan ini kita akan mempelajari bersama betapa Injil Yohanes ini begitu menekankan tentang identiti atau sisi Yesus ini yang sangat penting. Injil Yohanes ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Bahagian pendahuluan kita dapat lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat 18. Dan kemudian pengakhiran daripada Injil Yohanes ini terdapat di dalam Yohanes pasal 21. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 hingga Yohanes 12 ayat 50 kita dapat melihat bagaimana penulis Injil Yohanes ini memfokuskan tentang pelayanan Yesus, manakala bahagian seterusnya dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga Yohanes pasal 20 ayat 31 memfokuskan tentang kematian Yesus. Yesus berada di kuburan dan dibangkitkan, dan juga apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada waktu kematian Yesus, pada waktu Yesus dikuburkan, pada kebangkitan Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, penulis Injil Yohanes ini adalah penulis yang sama kepada surat Yohanes pertama, surat Yohanes kedua, surat Yohanes ketiga, dan juga kitab Wahyu.
Dan sepanjang sejarah gereja, orang-orang Kristen, gereja Kristen begitu konsisten untuk memberikan kredit kepada murid Yesus, yaitu Yohanes, saudara kepada Yakobus, anak kepada Zebedeus, sebagai penulis Injil ini. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, sebenarnya Injil ini ditujukan kepada seluruh gereja dalam setiap zaman di dunia ini, sehingga zaman sekarang. Namun begitu, harus diingatkan juga bahwa ada ketikanya kita harus melihat siapakah pendengar pertama kepada tulisan daripada Injil Yohanes ini. Dan para pendengar atau pembaca pertama daripada Injil Yohanes ini sudah tentu kepada gereja pada waktu Yohanes hidup pada waktu itu, khususnya kepada 7 gereja yang disebutkan di dalam kitab Wahyu, seperti Efesus yang disebutkan yang pertama daripada 7 gereja itu, dan sehingga kepada Laodikia, ada 7 gereja semuanya. Dan di sana kita melihat bagaimana Injil Yohanes ini memberikan keyakinan bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Dan walaupun mereka tidak dapat lagi beribadah seperti normal, menyatakan ataupun membawa korban persembahan ke bait suci Tuhan, tetapi mereka masih dapat percaya kepada Mesias ini, Yesus ini sebagai Tuhan di sinagog. Dan juga beberapa dia juga menyentuh banyak orang-orang dalam masyarakat Yahudi sekalipun. Oh, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, sungguh indah apabila kita melihat dengan secara terperinci tentang Injil Yohanes ini. Apalagi Injil Yohanes ini memulakan Injil ini dengan perkataan ini. Oke, mari kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin, saudara-saudara sekalian. Daripada pernyataan pertama ini dinyatakan tentang firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dia bersama-sama dengan Allah. Dan kalau kita lihat pada ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam, atau daripada perkataan asal Alkitab bahasa Yunani atau bahasa Greek, dan berkemah di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapakah firman ini? Dan kalau kita lihat permulaan daripada Injil Yohanes ini, dia mulakan dengan perkataan pada mulanya. Di manakah lagi ya saudara-saudara sekalian perkataan ini atau frasa ini ditemui dalam Alkitab? Ada 66 kitab, ada 66 buku dalam Alkitab ini. Di manakah lagi buku yang lain yang ada mencatatkan perkataan pada mulanya pada awal kitab? Saya percaya saudara-saudara sekalian dapat melihat itu juga di kitab Kejadian di Perjanjian Lama, bukan? Dan kita lihat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita lihat pernyataan tentang Tuhan itu sendiri. Betapa Tuhan itu adalah pencipta atas segala sesuatu. Dan di dalam Injil Yohanes di Perjanjian Baru, perkataan pada mulanya itu diletakkan di sini, menyatakan identiti Tuhan sebagai firman. Dan siapakah firman ini?
Kalau kita masukkan juga ayat 14 di dalam Yohanes pasal 1 ini. Tidak lain dan tidak bukan, Dia adalah Yesus. Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk Anda dan saya. Mau bersama-sama dengan manusia. Inilah keinginan Tuhan dari sejak dulu lagi. Tuhan ingin bersama dengan Adam dan Hawa. Kemuliaannya menaungi Adam dan Hawa. Mereka adalah manusia ciptaan Tuhan yang sempurna. Tetapi dosa membuatkan mereka jatuh. Dosa membuatkan image, gambar rupa Tuhan rusak. Namun Tuhan berjanji melalui firman-Nya bahwa Dia akan memulihkan semula image Tuhan yang rusak dalam diri manusia itu, termasuk Anda dan saya. Oh saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, di dalam pembacaan ayat Alkitab daripada Yohanes 1 ayat 1 hingga ayat 5, kita lihat bahwa Dia adalah firman yang terang bercahaya. Kegelapan tidak dapat melawan terang itu. Tuhan adalah terang kehidupan kita. Dia adalah terang dunia dan kita perlukan Dia, saudara dan saudara sekalian. Kita perlukan Dia di dalam kehidupan kita. Kita perlukan Yesus untuk menerangi kehidupan kita. Kita bukan hanya mendengar tentang namanya yang berkuasa, tetapi kita mendengar, kita melihat kehidupannya, pelayanannya, tindakannya, dan bagaimana rancangannya untuk menyelamatkan manusia. Dan kita dapat lihat itu di dalam Injil Yohanes. Firman itu adalah Alkitab. Dan kita harus sentiasa bersama dengan Tuhan mempelajari tentang Dia melalui firman, melalui Yesus Kristus itu. Dia adalah firman yang agung. Maka dengan itu, apakah respon Anda? Oleh karena kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Yesus itu adalah Allah sendiri, adalah Tuhan itu. Apakah kita mau mempelajari Yesus, mengenali Yesus dengan lebih mendalam setiap hari, mempelajari firman, mempelajari Alkitab itu setiap hari? Apakah Anda ingin mengadakan kebaktian keluarga setiap hari, membukakan message Alkitab seperti pada saat ini dalam ruangan renungan saat indah bersama Tuhan setiap hari? Apakah Anda berkomitmen untuk melakukan itu? Kalau kamu mau, katakan amin. Terima kasih saudara dan saudari sekalian atas komitmen Anda. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kami berkesempatan untuk memberi respon kepada message Alkitab bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan. Dia adalah Tuhan yang agung itu. Maka dengan itu kami berkomitmen untuk mempunyai pembelajaran Alkitab secara pribadi setiap hari. Kami mau berkomitmen untuk melakukan kebaktian keluarga, kebaktian pribadi setiap hari, supaya kami dapat bersama dengan Yesus setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau akan berserta dengan kami, memberi kami kekuatan untuk melaksanakan komitmen ini, sebab kami persembahkan ini semua dalam nama Yesus. Amin. Sehingga ketemu lagi, Tuhan memberkati.